Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan farmakologi antihistamin. Apa sih yang dimaksud dengan histamin? Jadi histamin itu hampir semua jaringan itu memiliki histamin. Dan hampir semua sel, baik pada sel mas, basofil, dia bisa mempunyai histamin. Histamin itu adalah merupakan suatu mediator pada reaksi alergi dan inflamasi yang dilepaskan oleh sel mas. Dan histamin ini juga merupakan neuromediator pada otak. Stimulasi pada reseptor histamin atau reseptor H1 di dalam otak, dia bisa meningkatkan keseimbangan cairan, mengatur keseimbangan cairan, nafsu makan, kardiovaskuler, mengatur hormon, serta pelepasan endorfin. Histamin ini dibentuk dari asam amino histidin. Dengan adanya reaksi dekarboksilasi dengan enzim histidin dekarboksilase, maka terbentuklah histamin. Dia terjadi di sel mas dan basofil. Peran dari histamin yang pertama yaitu merangsang sekresi asam lambung, menyebabkan dilatasi kapiler, kontraksi otot polos bronkial, menurunkan tekanan darah, serta menstimulasi ujung-ujung syaraf. Reseptor histamin itu sendiri dibagi menjadi 4 reseptor H1, lokasinya ada di otot polos, endotel, dan sistem saraf pusat. Kemudian H2 ada di sel parietal, H3 di sistem saraf pusat, kemudian ada di sistem saraf perifer. Kemudian H4 dia ditemukan di basofil dan di sumsum tulang. Efek dari H1 dia meningkatkan permeabilitas vaskular pada daerah yang mengalami inflamasi yang diinduksi oleh histamin. Treatmentnya yaitu untuk alergi, nausea, dan gangguan tidur. Kemudian H2 dia meningkatkan pelepasan dari asam lambung. Dia treatment digunakan untuk stomach ulcer. Kemudian H3 dia ada di neural presynapse receptor, bisa memiliki fungsi dan pelepasan histamin, tapi dia treatmentnya belum diketahui. Untuk H4 dia efeknya tidak diketahui. Biasanya digunakan sebagai terapi tambahan pada kondisi alergi. Apa itu alergi? Jadi alergi merupakan reaksi hipersensitif karena antibodi IgA yang terletak di sel mas jaringan dan basofil di dalam darah. Sehingga saat ada alergen masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan berikatan dengan IgA yang kemudian mengaktifasi sel mas atau basofil, menyebabkan pelepasan histamin. Histamin ini berkaitan dengan respon inflamasi, contohnya yaitu mengalami hidromeler hingga shock anafilaksis. Apabila orang tua kita memiliki riwayat alergi, maka kita memiliki kemungkinan 70% untuk mengalaminya. Tetapi jika salah satu dari orang tua kita memiliki riwayat alergi, maka kita bisa memiliki 48% kesempatan untuk mengalami alergi. Gejala dari alergi yaitu ada hidung meler, kemudian bersin-bersin, matanya berair, pusing, bintik-bintik, batuk, serta bisa mengalami edema atau bengkak. Antihistamin. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah zat yang dapat menghalangi efek histamin, sehingga dapat memblok reseptor histamin, yaitu baik reseptor H1 maupun H2. H1 antihistamin dia merupakan inverse agonis.
bukan antagonis reseptor histamin H1, tetapi merupakan inverse agonis. Untuk antihistamin, dia hanya berpengaruh pada reseptor H1 antagonis. Reseptor H1 ini dia bisa menyebabkan kontraksi otot polos bronki, usus, dan rahim, vasodilatasi vaskuler, penurunan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung, meningkatkan permeabilitas kapiler cairan dan protein sehingga menyebabkan udem, kemudian hipersekresi ingus dan air mata, ludah, dan dahak, menstimulasi ujung saraf sehingga menyebabkan eritema dan gatal. General monoamin antihistamin. Dia merupakan antagonis kompetitif. Dia akan berkompetisi dengan histamin untuk bisa mengikat, kemudian menggantikan histamin dari reseptor H1, sehingga mengeblok aksi dari histamin pada reseptornya. Ini akan bermanfaat apabila diberikan awal. Jadi, antihistamin ini bukan antagonis, tapi merupakan inverse agonis. Inverse agonis yaitu dia menempati reseptor histamin pada inactive state, tapi pada active state jadi pada active state, jadi si histamin sudah berikatan dengan reseptornya dan menyebabkan reaksi alergi, dia akan mengembalikan pada inactive state. Dengan adanya antihistamin, dia akan mengembalikan pada inactive state. Seperti pada gambar C. Ada generasi kedua dari antihistamin, contohnya loratadin, cetirizine, fexofenadin. Penggunaan klinis dari antihistamin yang pertama digunakan pada rinitis alergi. Kemudian bisa digunakan pada konjungtivitis alergi, dermatologis alergi, urtikaria, angioedema, pruritus, reaksi anafilaksis, mual dan muntah, atau sedasi. Untuk efek sedasi ini ada pada antihistamin generasi pertama. Adapun beberapa adverse effect dari antihistamin, yaitu terutama pada antihistamin generasi 1, dia bisa memiliki efek sampingnya, bisa menekan sistem saraf pusat, yaitu sedasi, pusing, tinnitus, penglihatan kabur, euforia, gelisah, mual muntah, dan mulut kering. Terkait dengan klasifikasi antihistamin akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.